Bab 9, tidak lebih dari orang bodoh. Begitu Rizal pergi, Robin datang ke kantor Charles. Charles dan Robin memiliki proyek kerjasama, jadi manajer departemen ini secara dangkal sangat sopan. Hanya saja dia sangat kesal. Orang-orang ini tampaknya berpendidikan tinggi, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara untuk membual. Namun, dia tidak mudah tersinggung. Dan orang itu adalah manajer departemen proyek koperasi, sehingga dia harus memasang wajah yang tersenyum itu. Robin berkata dengan arogan, tolong beritahu anakmu bahwa dia tidak boleh mengganggu Debbie lagi di masa depan, kalau tidak aku akan membatalkan proyek ini. Debbie lagi, kenapa hari ini begitu banyak orang yang membicarakan Debbie? Jika sebelumnya tidak ada peringatan dari Rizal, Charles akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Robin. Orang seperti apa Robin itu? Dia hanya sopan di permukaan, prestise seperti apa yang bisa dia mainkan di depannya. Tetapi karena Rizal, Charles menelan kembali kata-kata umpatan yang keluar dari mulutnya. Sekarang hal-hal seperti ini, lebih baik menjadi sebuah bantuan. Charles tersenyum lebar. Ya, ya. Aku memang harus memberitahu anakku, tetapi aku tidak tahu mengapa kamu ingin membantu Debbie. Wajah Robin ditutupi dengan ekspresi katak yang ingin makan daging angsa karena Debbie akan segera menjadi istriku. Ekspresi Charles menjadi hidup, kudengar Debbie sudah punya suami. Robin berkata dengan jijik, apakah sampah itu layak untuknya? Charles tersenyum, ada sesuatu di sini. Sebuah pertunjukan yang bagus sudah terlihat. Tak peduli siapa yang akan kalah dari kedua sisi, nafas yang ditahannya akhirnya bisa lebih nyaman. Oke, aku akan berjanji padamu. Charles menatap Robin dan tersenyum dengan tak terduga. Robin berbalik dengan penuh kemenangan dan pergi, bahkan dia sendiri tidak menyangka bisa menyelesaikannya dengan sangat lancar. Dia langsung merasa bahagia. Tapi dia tidak tahu, di mata Charles, dia hanyalah orang yang bodoh. Di ruang tengah villa keluarga Hendrawan, Bu Hendrawan duduk di tengah, tetapi kali ini, dia tidak lagi menikmati angin musim semi yang segar, dan dia tampak sedih. Hari yang ditetapkan oleh Charles semakin dekat, dan Debbie masih belum membuat keputusan. Karena dia putus asa, dia mengadakan pertemuan keluarga untuk menekan Debbie lagi. Debbie, aku telah memberimu 2 hari, bagaimana menurutmu? Bu Hendrawan bertanya dengan bermartabat. Suara Debbie tidak keras, tetapi ada sedikit ketegasan di suaranya. Nenek, ini adalah keputusan kakek sebelum kematiannya. Aku tidak bisa melanggar keputusan kakek. Hati Rizal terasa panas, meskipun Debbie tampaknya memperlakukan dirinya sendiri dengan baik hanya di permukaan. Tapi sepertinya dia sudah menerima suami yang begitu buruk ini di hatinya. Dengan kalimat ini, Rizal merasa bahwa semua kesulitan yang dideritanya selama bertahun-tahun tidak akan sia-sia. Wajah wanita tua itu menjadi sangat jelek, kakekmu telah meninggal 3 tahun yang lalu, dan sekarang aku yang bertanggung jawab atas keluarga ini. Sarah, yang selalu takut bahwa Debbie akan mencuri posisinya, mengambil kesempatan untuk menimbulkan masalah. Nek, Debbie sekarang memiliki kepala yang keras. Dia tidak menganggap kamu serius. Kamu seharusnya tidak membiarkan dia berada di jajaran dewan direksi. Jika bukan karena kemampuan Debbie, posisi penting di perusahaan mereka akan diberikan langsung kepada Sarah. Sarah selalu cemburu dengan kemampuan Debbie. Ada apa dengan dia? Untuk alasan ini, dia mulai menekan Debbie setiap kali ada kesempatan. Bu Hendrawan adalah orang yang pintar, dan tentu saja dia mengerti apa yang dikatakan Sarah. Dia menghela napas dalam hatinya. Jika bukan karena Sarah bisa dimanfaatkan, dia pasti akan menyingkirkan Debbie. Wajahnya bahkan lebih jelek. Debbie, aku telah memberimu banyak kesempatan selama bertahun-tahun. Apakah kamu membalasku dan keluarga Hendrawan kita seperti ini? Tetapi, bagaimanapun, pernikahan adalah urusan pribadiku, dan itu tidak ada hubungannya dengan kepentingan keluarga. Apa hubungannya? Debbie membela dengan sedikit cemas, wanita tua ini tidak pernah menyukai dirinya. Dia akhirnya bisa mengandalkan usahanya sendiri untuk mengesankan wanita tua itu. Dia tahu bahwa sekali dia tidak mematuhi wanita tua itu, usahanya selama bertahun-tahun akan hancur. Titik-titik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Mimin di channel Novel Upload. Tidak lupa Mimin ajak teman-teman semua untuk tekan tombol subscribe kemudian like videonya, bagikan sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lain. Komen juga sebagai dukungan untuk channel Novel Upload. Terima kasih. Lanjut. Ya, kenapa kamu bisa begitu egois? Hei, aku tidak mengerti. Apakah Debbie yang sudah tinggal dengan sampah itu untuk waktu yang lama, pikirannya juga menjadi gila? Meninggalkan semua kemegahan dan kekayaan yang baik ini, dan hidup dengan si sampah itu bersama-sama. Orang-orang dari keluarga Hendrawan menyalahkan ke Debbie, seolah-olah Debbie telah melakukan hal yang buruk. Rizal memandang Debbie dengan cemberut, dan akhirnya dia tidak bisa lagi duduk diam, tetapi ketika dia hendak berdiri dan menjelaskan semua ini, Robin melangkah masuk dari luar. Semua orang memandang Robin dengan ragu-ragu. Ini adalah pertemuan keluarga. Apa yang orang luar ini lakukan? Robin memandang orang-orang ini dengan sombong, dan kemudian berkata, aku tahu semua orang pasti sangat bingung, apa yang aku lakukan sebagai orang luar yang menerobos masuk. Sebenarnya, aku hanya ingin memberitahu semua orang bahwa aku di sini hari ini untuk menyelesaikan dilema kalian saat ini. Dan aku sebentar lagi tidak akan menjadi orang luar. Debbie memelototi Robin dengan marah. Dia tidak menyukai Robin sejak awal, dan membenci arogansinya. Wanita tua itu memandang Robin dengan curiga, apa maksudmu? Robin tersenyum, maksudku, aku telah menyelesaikan ancaman Charles. Mulai sekarang, Charles tidak akan lagi mempermalukan kalian, apalagi mengganggu Debbie. Semua orang membicarakan tentang dari mana asal-usul pemuda ini. Bagaimana dia bisa begitu mudah menentang Charles yang merupakan keluarga kelas atas di Green Bay. Sarah akhirnya mengenali Robin, ternyata itu adalah Robin. Aku mendengar bahwa kamu telah kuliah di luar negeri selama beberapa tahun ini, dan kamu sekarang bekerja untuk sebuah perusahaan besar. Oh, begitu rupanya. Tidak heran dia memiliki kemampuan seperti itu. Benar-benar bakat yang luar biasa. Wanita tua itu bertanya dengan curiga, apakah ini benar? Bagaimanapun, Charles adalah keluarga kelas atas di Green Bay. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa memanggil Charles secara langsung, kata Robin bangga. Wanita tua itu hendak menelepon ketika dia menerima panggilan dari Charles. Selama panggilan, Charles dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepada wanita tua itu dan berkata bahwa dia akan datang ke rumah untuk meminta maaf. Bu Hendrawan merasa sangat gembira, dan sudah sangat bagus untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Bagaimana dia berani mengharapkan orang lain datang dan meminta maaf secara langsung? Ketika dia menutup telepon, Bu Hendrawan tersenyum gembira, ngomong-ngomong, kamu baru saja mengatakan bahwa kita akan menjadi keluarga, apa maksudmu? Robin menatap Debbie dengan penuh semangat, maksudku, aku ingin secara resmi menikahi Debbie. Wanita tua itu terkejut sejenak. Mengapa ini terjadi lagi? Dia merasa baru saja mengusir serigala dan berada di terkaman harimau. Apakah Debbie ini begitu baik? Aku memiliki begitu banyak cucu perempuan, dan mereka semua cantik seperti bunga, tetapi aku tidak tahu kenapa dia harus memilih seorang yang telah menikah. Wanita tua itu memandang Debbie dengan malu-malu. Dia tahu bahwa gadis ini tampak lembut dan lemah dalam penampilannya, tetapi dia sangat keras kepala di dalam. Jika dia tidak setuju, tidak ada satu orang pun yang bisa membujuknya. Debbie, Robin sangat berbakat, kamu harus memikirkannya, Bu Hendrawan membujuk. Ya, Debbie, kamu lihat Robin ini tampan dan kuat, 10.000 kali lebih kuat dari suami sampahmu, jadi jangan terlalu keras kepala. Sarah berkata dengan cara yang aneh. Debbie tidak berani mengatakan apapun tentang perkataan neneknya. Sarah lebih muda dari dirinya. Debbie tanpa basa-basi mengucapkan kembali padanya, jika kamu begitu ingin menikah, kamu bisa menikah dengannya. Sarah terlalu marah untuk membalas perkataannya. Robin mendengarkan argumen mereka dan berkata dengan tidak sabar, Bu Hendrawan, jika kamu tidak setuju, maka aku tidak dapat menjamin bahwa Charles akan menyerah. Si bodoh ini benar-benar menganggap dirinya sebagai pahlawan. Rizal berdiri. Bersambung. Terima kasih telah menonton, sampai ketemu lagi di bab selanjutnya. Assalamualaikum.